Hari ini kami sungguh-sungguh memohon kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami meminta agar Roh Kudus mengilhami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh meminta agar Roh Kudus menerangi firman-Mu ya Tuhan, mengiluminasikan firman-Mu, sehingga kami orang-orang yang berdosa ini dapat melihat kebenaran firman Tuhan dengan terang oleh karena pertolongan dari Roh Kudus. Kami juga rindu ya Tuhan, agar Roh Kudus bukan hanya mengiluminasikan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga membantu kami ya Tuhan, menolong kami, dan juga mengubahkan hati kami ya Tuhan. Kami memohon dengan sungguh-sungguh kepadamu, berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, dan lingkupilah tempat ini dengan kehadiranmu, sehingga kami boleh berkonsentrasi dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita memasuki minggu Pentakosta, atau kita mengingat bagaimana Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Satu peristiwa yang spektakuler, satu peristiwa yang tentu saja tidak bisa dialami oleh dunia ini sebelum Kristus datang, begitu ya. Kalau Kristus tidak datang, kalau Kristus itu tidak mati di kayu salib, kalau Kristus itu tidak naik ke surga, maka Allah Roh Kudus itu tidak dicurahkan kepada kita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Kristus itu dia sudah berjanji bahwa akan ada penolong yang lain, dan ketika dia naik ke surga, dia menunjukkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita bahwa dia menyertai kita dengan cara apa? Allah Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membicarakan tentang karya Roh Kudus dalam mematikan dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, berbicara tema ini sebenarnya ada istilah teologis yang sering kali dipakai. Istilah teologisnya adalah Bapak Ibu saudara sekalian, mortification dan vivification. Saudara, mortification ini bisa diartikan mematikan begitu. Kalau vivification itu menghidupkan. Nah, hari ini dengan tema minggu depan itu masih punya kaitannya. Hari ini kita lebih banyak berbicara tentang mortification-nya, tetapi minggu depan kita akan berbicara tentang vivification-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih arti mortification ini? Begitu ya. Nah, tentu saja tema kita hari ini, karya Roh Kudus dalam mematikan dosa. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja, menolong kita sehingga dosa-dosa di dalam hidup kita itu dimatikan oleh pertolongan Roh Kudus. Mari kita buka dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Saya tidak tampilkan di layar. Bapak Ibu mari kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini, Roma 8 ayat 13, 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya akan bacakan buat kita. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berjanji di dalam hati kita bahwa kita akan hidup kudus dan tidak lagi melakukan dosa yang sama? Tetapi setelah kita berjanji, bertekad demikian di dalam hati kita, beberapa waktu kemudian ternyata kita jatuh di dalam dosa itu. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami yang demikian? Kita bergumul dengan dosa yang sama berulang-ulang kali. Kita bertekad di hadapan Tuhan, tetapi nyatanya kita jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Saudara, waktu dosa terus-menerus kita lakukan, sesungguhnya dosa itu akan menggerogoti jiwa kita, akan menggelapkan jiwa kita, dan juga menumpulkan kerohanian kita. Saudara, betapa dahsyatnya kuasa dosa itu, sehingga kita orang-orang yang mempunyai kekuatan seakan-akan punya kuasa, dilemahkan oleh kuasa dosa. Kita akan digelapkan dan kita akan merasa sepertinya tidak lagi merasa itu sebuah kesalahan. Saudara, dosa yang terus-menerus dilakukan itu akan membuat kerohanian kita tumpul, dan kita akan berkata, sudahlah, itu biasa. Saya udah biasa melakukannya. Mungkin ada beberapa kalimat-kalimat yang biasanya muncul di dalam percakapan-percakapan orang yang
mencoba membuat dosa itu netral ya. Yang bisa bilang begini, ya nggak apa-apa lah dosa kecil-kecil gitu, bohong kecil-kecil. Saudara, itu mereduksi dosa. Seakan-akan dosa itu tidak berbahaya lagi. Dosa itu tidak punya kuasa yang lebih hebat lagi. Kita mengatakan, nggak apa-apa lah bohong kecil-kecil. Saudara, bohong kecil itu sebenarnya punya impact di dalam hidup kita. Dia akan menumpulkan kerohanian kita, sehingga kita tidak lagi mau mencintai Tuhan, kita tidak lagi mau mengejar kekudusan, kita tidak lagi mau mencintai akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita terus bergumul dengan dosa yang sama berulang kali, kita merasa bahwa kok hidup ini jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Saudara, mari kita coba perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, Paulus tuliskan seperti ini. Jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, kata jika di sini ini menunjukkan hubungan antara perbuatan tubuh dengan hidup. Perhatikan di sana, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara perbuatan tubuh ini dengan hidup. Dan kata jika ini, saudara, itu mengandung janji dan nasihat. Paulus ketika menuliskan kata jika di sini, ada janji Tuhan, ada nasihat yang diberikan kepada kita. Seperti seorang dokter, saudara, yang berjanji dan menasihati pasien begini. Jika Anda meminum obat ini, maka saudara akan sembuh. Saudara, ketika dokter mengatakan, jika Anda meminum obat ini, maka Anda sembuh. Saudara, disitulah ada janji dari dokter itu. Dokter berjanji nih, kalau saudara minum obat ini, saudara akan sembuh. Selain janji, ada nasihat. Kalau saudara tidak minum obat ini, saudara akan koit ya, mati saudara. Begitu kan? Ada nasihat, ada janji di dalamnya. Jadi waktu Paulus menuliskan kata jika di sini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13, di situ mengandung janji dan nasihat. Nah, saudara perhatikan bahwa ketika Paulus mengatakan jika, dia lanjutkan dengan kata oleh roh. Maksudnya apa, saudara? Saudara, ketika Paulus menuliskan kata jika, dia sambungkan dengan oleh roh. Paulus tidak mengatakan begini, jika kamu mematikan perbuatan-perbuatan. Paulus tidak mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa kalau saudara mengandalkan kekuatan pribadi, mematikan dosa itu, saudara akan hidup. Saudara, Paulus mengatakan jika oleh roh, ada kata oleh roh di antara kata jika dan kamu. Ini menunjukkan apa? Pribadi Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang percaya. Jadi kata oleh roh di sini adalah penyebab utama atau sarana utama bagaimana kita bisa mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena pertolongan Roh Kuduslah, maka manusia bisa mematikan dosa. Kalau manusia tidak dihinggapi atau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka manusia tidak akan pernah bisa mematikan dosa. Meskipun orang-orang yang berdosa, yang belum percaya kepada Tuhan, tanpa Roh Kudus, mungkin seakan-akan dia bisa berbuat baik, tetapi sebenarnya di dalam hatinya, akar dari dosa itu tidak dicabut. Saudara, berapa banyak kita sering mendengar khotbah-khotbah begini, bukan? Perhatikanlah orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi seringkali berbuat baik. Saudara, apa perbedaan mereka dengan kita sebagai orang percaya? Saudara, perbedaannya terletak dari dosa yang telah dicabut mautnya. Sebagai orang percaya, saudara, kita tidak lagi akan binasa. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu akan binasa. Meskipun perbuatan-perbuatannya baik, perbuatan-perbuatan yang seakan-akan mematikan dosa, tetapi kalau orang tidak percaya kepada Kristus, maka orang ini akan masuk ke dalam neraka. Saudara, Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, jika oleh roh kamu mematikan. Jadi ada pertolongan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, maka tidak bisa kita mematikan dosa. Nah, pertanyaannya saudara,
Roh Kudus ini atau oleh Roh ini apa? Apakah ini kuasa, kekuatan, atau apa ini? Saudara, kata Roh Kudus di sini, saya kutip pernyataan dari Asis Prul. Asis Prul mengatakan begini, oleh karena Roh Kudus adalah pribadi yang nyata dan bukan kekuatan yang tidak berpribadi, maka kita dimungkinkan untuk menikmati hubungan yang bersifat pribadi dengan Dia. Saudara, Asis Prul, dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Karena dia adalah pribadi, saudara, maka kita bisa menikmati relasi dengannya. Saudara, Paulus pernah mengatakan, jika kita hidup di dalam Roh, maka jangan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan di situ, kata mendukakan itu kan bersifat apa ya? Afektif, sebuah perasaan. Nah, kalau kita mau berrelasi dengan orang, kita pasti akan menyatakan perasaan kita. Begitu. Kalau kita mau berrelasi dengan orang, tentu saja afektif kita itu akan kita ekspresikan keluar. Salah satu contohnya, saudara, yaitu kemarin. Saudara, saya baru jam 9-an rapat dengan Komisi Kaleb, pengurus-pengurus di gereja ini jam 9 pagi. Tiba-tiba jam 10, hampir jam 10, staf di gereja kita, Pak Ale mengatakan, Pak, kebakaran. Saudara, itu kami tadinya lagi rapat, langsung buyar cepat-cepat keluar. Saya lihat kebakarannya di mana. Saudara, waktu saya lihat kebakaran, memang 3 ruko dari gereja kita, itu mulai ada beberapa orang yang menangis. Saudara, kenapa sih mereka menangis? Mungkin itu bukan rumah mereka, itu bukan ruko mereka, tetapi kenapa mereka menangis? Karena ada afektif yang mereka tunjukkan. Mereka iba, mereka turut sedih. Mau merasakan. Nah, itu kita manusia punya afektif, punya perasaan. Saudara. Dan saya percaya kemarin juga bukan hanya Komisi Kaleb pengurus-pengurusnya dengan saya yang ada di sini, waktu saya share kepada BPBJ dan sebagainya, tidak lama semua BPBJ pada datang, jemaat-jemaat juga pada datang. Bukan hanya orang tua yang datang, tetapi anak-anak muda juga datang. Saudara, kenapa saudara datang ke gereja? Gak disuruh, gak diminta, tetapi saudara datang. Saudara datang ke sini karena saudara cinta gereja. Saudara juga pengen merasakan dan ikut merasakan. Nah, saudara, kita adalah pribadi yang punya afektif. Dan ternyata Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang punya afektif ternyata. Di mana kita bisa berelasi, kita bisa berhubungan dengannya. Maka Paulus katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah yang mau berelasi dengan kita. Maka di dalam Alkitab kita, saudara, seringkali Allah itu juga mengekspresikan perasaannya. Allah yang cemburu, Allah yang marah, Allah yang sedih. Kalau Allah kita tidak punya afektif, saudara, maka dia adalah pribadi yang tidak bisa memahami perasaan kita. Tetapi karena dia adalah Allah yang punya perasaan, dia bisa memahami apa yang kita rasakan sebenarnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Bahwa dia adalah Allah yang memahami perasaan kita. Dan kita bisa berelasi dengannya. Saudara, Asis Prul juga mengatakan begini. Pribadi ketiga ini disebut Roh Kudus bukan karena dia lebih kudus daripada pribadi yang lain. Saudara, dikatakan Roh Kudus bukan karena Roh Kudus ini dia lebih kudus dibandingkan Allah Bapa dan Allah Anak. Bukan. Tetapi Roh Kudus ini disebut sebagai Roh Kudus karena pekerjaannya di dalam kehidupan manusia adalah menjadikan kita kudus. Jadi di sini kita bisa melihat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu punya peranan, punya pekerjaan di dalam kehidupan kita. Bahwa Roh Kudus di dalam hidup kita, dia adalah Allah yang bekerja untuk menjadikan kita kudus. Nah, saudara, kalau demikian,
Apa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Selain dia menjadikan kita kudus. Atau kita berbicara tentang tahap-tahapnya. Bagaimana Roh Kudus itu mematikan dosa di dalam diri kita? Saudara, pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa Roh Kudus itu akan bekerja di dalam hati manusia yang berdosa. Pertama-tama dia akan melahirbarukan kita. Saudara, sebagai manusia berdosa atau sebelum kita percaya kepada Allah, kita ini adalah manusia yang jatuh di dalam dosa, kita diperbudak oleh dosa, dan kita adalah hamba-hamba iblis. Kita adalah pengikut-pengikutnya iblis. Tetapi saudara, Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita untuk melahirbarukan kita, menguduskan kita, sehingga kita tadinya mati rohani, sekarang kita memiliki kehidupan rohani. Tadinya kita ada pengikut iblis, sekarang Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk memindahkan kita menjadi pribadi-pribadi atau anak-anak Tuhan. Saudara, Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Dan ini terekspresikan di dalam percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus pernah berkata begini, engkau harus dilahirkan kembali begitu. Saudara, kata dilahirkan itu aorist pasif. Apa maksudnya aorist pasif? Kejadian yang kita alami itu kejadian tunggal yang terjadi satu kali untuk selamanya. Ini aorist pasif. Jadi ketika seseorang dilahirkan kembali, saudara, itu hanya terjadi satu kali di dalam hidupnya. Tidak terjadi berkali-kali begitu. Enggak, dia terjadi hanya satu kali di dalam hidupnya. Kata kembali, saudara, di dalam terjemahan aslinya bisa diterjemahkan kata dari atas. Aneh bukan? Kita membacanya kata kembali, tetapi dalam bahasa Yunaninya terjemahannya bisa dikatakan dari atas. Maksudnya apa? Saudara, kata dilahirkan kembali itu ada peristiwa dari surga. Allah Roh Kudus yang datang dari atas ke dalam hidup kita. Itu yang Yesus maksudkan sebenarnya. Jadi kata dilahirkan kembali ini bukan karena kita berupaya supaya kita dilahirkan. Bukan. Tetapi dilahirkan kembali ini ada peristiwa dari Allah. Allah yang bertempatan di surga itu hadir ke dalam dunia ini dan masuk ke dalam hidup kita. Dan terjadi hanya satu kali saja. Nah, kata dilahirkan kembali ini kalau diucapkan itu adalah passive voice. Artinya apa? Manusia hanya bersikap pasif. Manusia tidak aktif. Manusia tidak perlu melakukan apapun. Atau boleh kita katakan begini, kita tidak memiliki andil apapun dalam kelahiran baru. Saudara, seorang yang dilahirkan kembali atau mengalami kelahiran baru bukan karena dia berusaha, bukan. Tetapi ada karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara, sama seperti kita waktu dilahirkan ke dalam dunia ini. Saudara bisa menentukan tempat, waktu, kapan saudara dilahirkan. Oh, saya mau dilahirkan bukan mau di Tangerang, mau di Raja Ampat aja. Saudara bisa mengatakan seperti itu? Gak bisa kan? Saudara tidak bisa memilih di mana lokasinya, kapan waktunya. Saudara tidak bisa memilih. Nah, sama kelahiran baru atau Roh Kudus melahirkan kita. Itu ada peristiwa yang kita tidak memiliki andil dan kita tidak memilih untuk dilahirkan. Nah, saudara, kapan sebenarnya Roh Kudus kapan sebenarnya kita mengalami Roh Kudus kelahiran baru atau Roh Kudus melahirbarukan kita? Saudara, salah satu tanda yang paling jelas ketika kita dilahirkan kembali adalah kita mempunyai hati yang berubah. Kita tadinya tidak cinta Tuhan, sekarang menjadi cinta Tuhan. Saudara, mungkin sebelum dilahirkan kembali, saudara tidak bisa berkata Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hati saudara. Tapi ketika Roh Kudus melahirbarukan saudara, maka saudara bisa mengatakan dengan yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah di dalam hidup ini. Itu sama saudara, peristiwa itu memang kita tidak tahu kapan secara pasti. Tetapi ada sebuah ekspresi yang kita ucapkan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan.
Jadi ada Roh Kudus yang bekerja lebih dulu, dan seketika itu ekspresi kita, ucapan kita, pikiran kita, hati kita itu kepada Tuhan. Itu sama seperti lampu ini, saudara. Saudara, lampu ini bisa nyala karena ada listrik ya, ada saklarnya. Saudara, kalau saklarnya off, lampu ini akan mati. Tapi ketika saklar itu ditekan on, seketika itu juga lampu nyala. Nah, saudara, coba bayangkan lampu ini seperti hati kita. Waktu Allah tidak menekan tombol on, maka hati kita itu seperti lampu yang mati. Kita berada di dalam kegelapan, kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak mengenal yang namanya dosa. Tetapi ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, itu seperti Roh Kudus menekan tombol saklar on. Dan ketika tombol on itu dipencet, maka seketika itu juga hati kita menjadi terang. Hati kita itu terang, ekspresi kita mengucapkan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Saudara, inilah peristiwa dilahirkan kembali. Yang menariknya lagi, saudara, Yesus mengatakan engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Maksudnya apa? Saudara, air berarti baptisan, bahwa simbol dimurnikan secara rohani. Roh ini berarti pelaku. Pelaku dari roh lahir baru ialah Roh Kudus. Dan yang terakhir, saudara, yang paling menarik buat saya adalah Yohanes 3 ayat 7. Saudara, kalau saudara baca, di sana dikatakan kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus ketika bercakap-cakap dengan Yesus, Yesus mengatakan kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, saya mau mengatakan begini. Di dalam terjemahan LAI kita, kata kamu di sini agak kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya kata kamu itu adalah dalam bahasa Yunani itu jamak, bukan tunggal. Artinya apa? Yesus sebenarnya berbicara kepada semua orang. Jadi orang yang berdosa itu harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatinya, maka manusia berdosa tidak akan pernah bisa mematikan dosanya. Tapi ketika Roh Kudus itu telah melahirbarukan kita, maka disitulah kita dengan pertolongan Allah Roh Kudus bisa mematikan dosa. Saudara, saya teringat dengan seorang tokoh yang bernama Lee Strobel. Dia menuliskan buku The Case for Christ. Saudara, Lee Strobel ini adalah seorang wartawan dan juga dia adalah seorang yang ateis. Dia sangat membenci kekristenan dan dia seringkali menuduh bahwa kekristenan itu palsu, tidak terbukti. Saudara, Lee Strobel adalah seorang wartawan. Yang namanya wartawan pasti selalu mencari fakta. Ya, jadi dia adalah seorang ateis yang berusaha mencari fakta dan dia menyanggah kekristenan itu benar. Tetapi saudara, waktu dia cari tentang kebenaran saudara, waktu dia terus menyelidiki tentang Injil Tuhan, saudara, dari waktu ke waktu Roh Kudus itu bekerja mematikan dosanya, atau Roh Kudus itu melahirbarukan dirinya. Sampai satu kali saudara, Lee Strobel waktu dia melihat kebenaran Tuhan, Injil Tuhan itu dengan terang, dan dia menemukan fakta-fakta yang mendukung itu semua, saudara, akhirnya Lee Strobel dia menyerah. Dia tidak lagi mau melawan kebenaran, tetapi dia justru berada di dalam pelukan sang kebenaran. Justru dia sekarang menjadi seorang yang percaya pada Tuhan. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena Roh Kudus melahirbarukannya dan hatinya berubah. Tadinya sebelum dia percaya, hatinya itu begitu keras. Hatinya selalu melawan kebenaran. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, hatinya itu diubahkan. Hatinya itu menjadi baru. Maka saudara, Roh Kudus ketika melahirbarukan kita, dia sedang memberikan atau dia memberikan hati yang baru kepada kita. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau bertobat, hati yang mau sungguh-sungguh menjauhi dosa. Saudara, pertanyaan buat kita adalah begini. Saudara, sudahkah kita mengalami lahir baru?
Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Saudara, bagaimana dengan kondisi hati kita? Apakah hati kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan? Apakah hati kita sungguh-sungguh mau menjauhi dosa-dosa yang ada? Saudara, waktu seorang dilahirkan kembali, disitulah dia sungguh-sungguh bertekad tidak lagi mau melakukan dosa. Dia punya tekad di dalam dirinya bahwa dia tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan yang melukai hati Tuhan. Saudara, apakah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara mengatakan saya sudah dilahirkan kembali. Puji Tuhan. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara sudah mengalami lahir baru. Saudara sudah menerima hati yang baru. Hati yang keras itu sudah Tuhan buang. Digantikan dengan hati yang baru. Kalau hati yang baru itu sudah ada di dalam hati kita, puji Tuhan. Dan ingat apa yang Paulus katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau sudah lahir baru, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, bagaimana Roh Kudus mematikan dosa dalam diri kita? Yang kedua, yang terakhir, Roh Kudus terus-menerus menguduskan kita. Saudara perhatikan bahwa di poin pertama yang tadi saya katakan, Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Dan di dalam penjelasan yang tadi saya katakan, Roh Kudus itu secara aktif, sedangkan kita ini secara pasif. Artinya kita tidak berbuat apa-apa, Roh Kudus itu turun di dalam hati kita, masuk di dalam hati kita, dan dia membuat hati kita menjadi baru. Tetapi poin yang kedua, saudara, ini bukan poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara, ini berbicara tentang sanctification. Bahwa Roh Kudus itu yang sudah ada di dalam hati kita itu akan terus-menerus menguduskan kita. Nah, saudara, disinilah akan sedikit ada perbedaannya antara poin kedua dengan poin yang pertama. Untuk itu saya jelaskan lebih rinci. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13, Paulus katakan jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Perhatikan di sana ada kata kamu di sana. Kamu di sini bukan orang yang tidak percaya. Tetapi kata kamu di dalam tulisan Paulus merujuk kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang telah didiami oleh Roh Kudus. Dan Paulus katakan kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Maksudnya apa? Kata mematikan ini adalah bahasa gambaran. Saudara, contohnya seperti ini. Saudara membunuh binatang itu berarti merenggut kekuatan, kuasa hidupnya sehingga tidak lagi bertindak dan melakukan apa yang diinginkannya. Waktu kita membunuh binatang, saudara, binatang itu ya tidak lagi punya kekuatan, kuasa dan hidupnya. Kita sedang merenggut kekuatan, kuasa dan hidupnya. Sehingga apa? Binatang ini tidak lagi bisa bertindak atau melakukan apa yang diinginkannya. Saudara, contoh ini bisa kita kaitkan dengan kata mematikan yang kita maksudkan di dalam Roma pasal yang 8. Waktu kita sudah didiami oleh Roh Kudus di dalam hati kita, maka hati kita ini seharusnya untuk mematikan dosa. Kita mau membunuh dosa-dosa yang ada supaya dosa-dosa itu yang punya kekuatan, punya kuasa, yang mau bertindak sesuka hatinya tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Kita tidak mau membiarkan dosa itu ada di dalam hati kita. Saudara, itulah kata mematikan di sini. Namun sayangnya saudara, waktu Roh Kudus sudah melahirbarukan kita, kita ini masih di dalam tubuh yang fana. Bahwa Roh Kudus itu sisa-sisa naturnya itu ada di dalam diri kita dan akan terus berusaha untuk mengekspresikan dirinya di dalam hidup kita. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita yang telah dilahirkan kembali, tubuh kita ini masih fana dan kita masih terus bergumul, harus berjuang untuk mematikan dosa. Nah, waktu saya mengatakan kita harus berjuang mematikan dosa, saudara, disinilah poin kedua yang berbeda dengan poin pertama. Kalau poin pertama Roh Kudus itu secara aktif bekerja, maka poin yang kedua ketika kita mematikan dosa, Roh Kudus itu akan terus-menerus menguduskan kita dan kita perlu bertindak sesuatu. Ada kerjasama antara diri kita dengan Roh Kudus. Ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan untuk terus-menerus dikuduskan.
Nah, ini adalah perbedaannya antara poin pertama dengan poin yang kedua. Saudara, Paulus sebenarnya menyampaikan kepada jemaat Roma pada saat itu, mereka harus terus berperang melawan dosa selama mereka hidup. Ini berarti setiap kita orang percaya, saudara, sepanjang hidup kita akan terus menerus berperang melawan dosa itu. Harus terus menerus melakukan perperangan rohani untuk supaya dosa itu tidak lagi berdiam di dalam hidup kita. Tidak lagi bisa punya kuasa yang mengontrol hidup kita. Saudara, seorang bapak gereja bernama John Owen, dia pernah mengatakan begini, dosa itu selalu aktif, selalu membuat rencana, selalu memikat dan mencobai. Keinginannya hanyalah dua. Dosa itu yang mengalahkan kita, atau kita yang mengalahkan dosa. Jadi kalau kita tidak mau mematikan dosa, saudara, kita dikalahkan oleh dosa. Tapi kalau kita mau mengalahkan dosa atau mematikan dosa, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang. Kembali di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara, disinilah terletak hal yang perlu kita lakukan. Setiap orang percaya itu dapat mematikan dosa dengan cara apa? Taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara perlu memperhadapkan hikmat Roh Kudus itu melawan kelicikan dosa yang ada di hati kita. Saudara, waktu dosa itu berusaha muncul di dalam hati kita, kita perlu taat pada pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau ingin aku hidup kudus. Tuhan, bantu aku supaya aku tidak membiarkan dosa ini terus menerus ada di dalam jiwaku. Saudara, kita perlu taat menerima pimpinan Tuhan, taat kepada pimpinan Tuhan. Nah, saudara, dalam praktek sederhananya seperti ini. Saudara, beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, begitu ya, saya kan pernah menyampaikan ada satu tempat istimewa di sana ya, sayap kudus itu, ya, yang ternyata bukan sayap kudus ya, jadi sayap suci ya, begitu, ya. Saudara, sayap suci itu tempat apa sih? Tempat apa, saudara? Holy Wings. Saya jadi sebut nama langsung ya. Saudara tahu tempatnya? Wah ya, tempat makan dan sebagainya. Tapi kalau malam bukan tempat makan lagi, ya, tempat untuk asik-asikan. Ya, saudara, sebagai orang percaya, kalau saudara tahu itu tempat di mana bisa melakukan dosa, saudara mau cemplung ke sana? Roh Kudus itu akan mengingatkan saudara, jangan ke sana. Jangan ke sana. Waktu Roh Kudus berbicara seperti itu, saudara pilihannya saudara taat pada pimpinan Tuhan, taat pada pimpinan Roh Kudus atau tidak. Saudara, di Kaleb saya pernah memberikan ilustrasi sederhana begini. Saudara kalau sering pergi ke pasar, yang namanya pasar itu tempat untuk bernegosiasi dan juga kadang-kadang bisa menerima rezeki tanpa sebab. Waktu jalan-jalan tiba-tiba, ada duit di jalanan. Saudara kalau ada duit jalanan 2.000 kita biarkan. Kalau 100.000 kita diam-diam. Berdiri di sampingnya, kaki kita mulai gerakin. Saudara waktu digerakin, geser ke kanan dikit ya begitu kan. Saudara, bukan kaki yang bergerak juga, hati ini juga bergumul. Ambil atau tidak. Tapi saya tahu saudara, kita adalah manusia yang memang pintar-pintar. Kita langsung mengatakan, enggak, contoh, enggak, saya ngambil mau kasih ke Pak Polisi. Kaki main, saudara ambil duitnya. Pertanyaan saya, datang ke polisi. Langsung berpikir juga kan, daripada ke Pak Polisi, nanti juga Pak Polisi nggak balikin, gitu kan? Nah, kita mulai berpikir lagi, ya udah saya tunggu lagi lah orangnya siapa yang kehilangan, kita tunggu.
1 menit nunggu, 2 menit nunggu, kok nggak ada yang datang-datang. Lalu kita merohanikan segala sesuatu. Oh, ini mungkin penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Saudara, di dalam hati kita sebenarnya bergumul, bukan? Waktu kita berhadapan dengan dosa. Waktu kita berhadapan dengan dosa seperti itu, saudara, pilihannya juga menjadi 2. Saudara taat pada pimpinan Roh Kudus atau saudara tidak taat pada pimpinan Roh Kudus. Disinilah yang dimaksudkan oleh Paulus, kamu harus mematikan. Bahwa kita harus taat pada Roh Kudus. Kita perlu menghadapkan hikmat Roh Kudus di dalam hidup kita untuk melawan kelicikan-kelicikan dosa itu. Saudara, jangan biarkan dosa itu ada di dalam hati kita. Jangan biarkan. Seorang penulis Sensenjaya di dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, saya sangat setuju dengan kalimatnya. Dia katakan begini, selama orang percaya masih menempati tubuh berdosa ini dalam dunia yang berdosa, kita tidak pernah menjadi tanpa dosa. Kita tidak pernah menjadi sinless. Tetapi kita dimampukan untuk berjuang melawan dosa sehingga lebih berkurang dalam berdosa. Saudara, perhatikan kalimatnya. Kita mungkin akan terus berjuang. Kita mungkin tidak bisa menjadi pribadi yang tanpa dosa. Karena kita masih berada di dalam tubuh yang fana seperti ini. Tetapi waktu Roh Kudus itu menguduskan kita, saudara, kita akan terus-menerus berjuang supaya apa? Kita tidak membiarkan dosa terus ada di dalam hati kita. Kita ingin mengejar kekudusan itu. Kita ingin mengejar yang namanya hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin menantang saudara. Firman Tuhan juga menantang saya hari ini. Saudara, maukah saudara dan saya berkomitmen di hadapan Tuhan? Mulai hari ini saya tidak mau lagi melakukan dosa yang sama. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Roh Kudus terus-menerus menuntun saya dan saya ingin menjadi pribadi yang taat. Saudara, maukah saudara menjadi pribadi yang demikian? Saudara, maukah menjadi pribadi yang kudus di hadapan Tuhan? Mengejar kekudusannya, hidup lebih berkurang di dalam dosa. Kalau itu yang terjadi dan kita berkomitmen di hadapan Tuhan, mari setelah khotbah ini selesai, jalanilah hidup dalam hal mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini kebenaran firman Tuhan sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami belajar ya Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pertama-tama karya yang Engkau nyatakan bagi kami adalah Engkau melahirbarukan kami. Di mana kami dulu sebelum kami percaya kepada Tuhan, kami melawan Tuhan, kami melawan kebenaran Tuhan. Tetapi Roh Kudus melahirbarukan kami, memberikan hati yang baru. Sehingga hati kami yang tadinya keras telah diubahkan menjadi hati yang baru, hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh mau mencintaimu dan juga hidup benar di hadapanmu. Dan ketika kami telah dilahirkan kembali ya Tuhan, kami bersyukur bukan Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, di mana Engkau menguduskan kami. Dan di dalam sanctification ya Tuhan, Roh Kudus terus menerus menolong kami, menguatkan hati kami, dan kami pun mau taat kepada Tuhan. Kami mau berjuang ya Tuhan untuk melawan dosa-dosa yang ada. Tuhan, kami sadar kami masih di dalam tubuh yang fana. Kami bisa saja hidup jatuh di dalam dosa. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kami, bahkan juga melemahkan dosa kami, dan kami pun perlu untuk taat pada pimpinan-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menolong kami, supaya ke depannya ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai kekudusan, semakin memikirkan bahwa kami tidak ingin hidup di dalam keberdosaan, tetapi kami mau ya Tuhan mengejar kekudusan itu.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami melihat karya Tuhan, memahami karya Tuhan di dalam hidup ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.